Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas taufik dan hidayahnya kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka menggali ilmu, dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Semoga amal kita ikhlas dan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas satu kitab kecil, kutaib, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Nah, kitab ini bentuknya kecil tapi isinya besar. Ya, insyaallah satu persatu kita akan gali apa yang bisa kita petik faedah-faedah dari kitab ini, yang merupakan perkara yang sangat mendasar dari agama kita. Kita mengetahui bahwasanya perkara yang paling mendasar dari agama kita adalah akidah. Ya, akidah merupakan dasar dari agama kita. Akidah merupakan pondasi. Akidah merupakan pondasi, di mana akidah berbicara masalah hati. Agama kita adalah agama yang memperhatikan lahir dan batin, Sedangkan batin adalah itu merupakan pondasinya. Amalan lahir seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, itu tanpa adanya landasan batin tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada apa? Hati dan amal kalian. Jadi hati itu diperhatikan. Hati sangat diperhatikan oleh Allah Ta'ala, menjadi tolok ukur kebaikan seorang hamba. Bahkan dialah yang penentu, yang paling menentukan. Sampai Nabi mengatakan, Inna fil jasadi mudghah, sungguhnya di dalam jasad ada segumpal darah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau dia baik maka akan baik semua jasadnya. Semua amalannya menjadi baik ketika hatinya baik. Wa idza fasadal jasadu kullu, kalau dia buruk maka akan buruk, akan rusak semua apa yang dilakukan oleh anggota badannya. Walaupun melakukan kebaikan secara zahir, ya, secara lahir berbuat sholat, secara lahir sedekah, secara lahir puasa, tapi kalau batinnya rusak maka tidak bernilai pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah kenapa kita sangat butuh kepada ilmu yang memperbaiki hati kita, manajemen qalb, ya, mengatur hati, menata hati agar hati ini benar-benar baik. Insyaallah kalau hati kita baik, maka seluruh amal kita pun akan menjadi baik. Kitab ini adalah kitab Thalatsatul Usul, 3 landasan utama, yang ditulis oleh seorang Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, seorang pembaharu di abad ke-12 Hijriyah atau akhir abad ke-12 Hijriyah. Jadi awal abad ke-13. Meninggal pada tahun 1206 Hijriyah dan beliau mujaddid. Makanya ini merupakan pembenaran dari sabda Nabi SAW, di mana beliau bersabda, Innallaha sayab'atsu lihadil ummah man yujaddidu laha dinahu. Sungguhnya Allah akan fi kulli ra'simati am, sungguhnya Allah akan mengutus di setiap awal 100 tahun, ya, di awal abad Hijriyah, yaitu orang-orang yang man yujaddidu laha dinaha, yang akan memperbaiki agama mereka, Ini mujaddid dari setiap abad Allah datangkan untuk
memperbaharui ajaran Rasulullah SAW, karena setelah Rasul tidak ada lagi nabi, yang ada adalah ulama, warasatul anbiya, dan ulama pun setiap tahun ada yang lahir, ada yang meninggal, dan begitu seterusnya. Tapi di awal abad akan ada mujaddid. Mujaddid itulah yang akan menjadi tempat rujukan ketika terjadi mulai adanya kerusakan, maka Allah munculkan mujaddid, dan itu setiap saat. Makanya sampai abad sekarang pun Allah masih datangkan mujaddid. Siapa? Ada 3 ulama besar mujaddid abad ini, yaitu Syekh Muhammad bin Utsaimin, kemudian Syekh Ibnu Baz, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini 3 ulama besar mujaddid abad ini. Dan ciri mujaddid diantaranya apa? Meninggalnya di awal abad. Karena memang Allah berpesan seperti itu, di fi kulli ra'si mi'ati am, di setiap awal abad. Dan para ulama menyusun kitab khusus tentang siapa saja mujaddid bagi umat Islam sejak awal generasi ini. Maka kita tidak ragu lagi dengan kitab ini karena ditulis oleh seorang mujaddid. Dan mujaddid tidak harus yang paling pintar, ya, tidak harus yang paling pintar. Kata Ibnu Qayyim, mujaddid tidak disyaratkan ulama yang paling berilmu, tidak, tapi disyaratkan ulama yang paling barokah dakwahnya, yang paling berkah ilmunya, yang paling bermanfaat untuk umat, kemudian umat itu menjadikan beliau sebagai rujukan. Itu diantara syarat mujaddid. Makanya banyak ulama yang lebih pintar, mungkin banyak, tapi ketika ilmunya tidak begitu mendatangkan manfaat besar bagi umat, tidak disebut sebagai mujaddid. Beliau seorang mujaddid dakwah sekaligus mujahid, ya, orang yang berjihad dan sangat gigih dalam berdakwah. Sejak kecil lahir di keluarga yang agamis, ya. Semua rata-rata ulama, ya. Kemudian keturunan beliau pun rata-rata menjadi ulama. Makanya sampai sekarang ulama yang keturunan beliau disebut alu syekh, keluarganya syekh, keluarganya ulama, ya. Sampai sekarang ada menteri agamanya, kemudian yang lain-lain, masih banyak ulama yang merupakan alu syekh, keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, tidak heran ketika seorang tumbuh di bawah bimbingan para ulama, orang tuanya ulama, kakeknya ulama, pamannya ulama, maka insya Allah anak itu akan menjadi seorang yang alim sejak kecil, yang gigih untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Dan yang sangat menonjol, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, beliau sangat menggembari kitab-kitab karya 2 ulama besar, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim rahimahumallahu taala. Itu yang banyak didominasi karena banyak dari karya-karya beliau yang sepertinya nukilan dari sana, gitu, ya. Banyak beliau bahkan, ya, ada semacam ringkasan terhadap karya ulama besar itu. Dan kemudian beliau berdakwah panjang menghadapi masyarakatnya yang sangat rusak, masyarakat yang penuh dengan kesyirikan, masyarakat yang sudah amburadul, rusaknya luar biasa. Ternyata masyarakat itu mungkin, ya, kalau kita bandingkan dengan masyarakat kita, nggak jauh beda atau bahkan bisa lebih buruk lagi, ya. Kesyirikan merajalela. Enggak cuma istilahnya kesyirikan yang ada di kuburiyun, tapi semua masyarakatnya, lapisan masyarakat semuanya telah terjatuh ke dalam lembah kesyirikan. Makanya dakwah untuk memberantas seperti itu betul-betul perjuangan dakwah yang sangat berat, sangat berat. Bahkan tantangan beliau tidak cuma orang-orang musyrik sendiri, termasuk orang-orang kufar dari Britania, dari Inggris. Mereka pun sampai tergopoh-gopoh ibaratnya untuk menghadang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sampai digelari sebagai dakwah Wahabi, yang sampai hari ini semua orang mengecap itu dakwah yang sangat berbahaya, ya. Dakwah yang sangat berbahaya. Makanya sebenarnya kalau orang yang berakal tidaklah gampang untuk menerima propaganda begitu saja. Dikatakan hati-hati, ini sesat, ya, yang bagus ini. Maka kita tidak hanya dengan begitu mudahnya menerima perkataan itu, kecuali harus kita buktikan. Orang yang diberi bekal akal oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, bisa melihat, meneliti karya beliau ada, bukti sejarah
Ada. Kita buktikan. Kalau memang tuduhan itu benar, ya kita bisa ikut apa yang mereka tuduhkan. Tapi ketika tuduhan itu ternyata sebaliknya, maka tuduhan tinggallah tuduhan. Bukti berbicara lain ya. Maka kita pelajari saja secara langsung kitab beliau bagaimana isinya, apakah memang betul-betul mengajarkan kepada kekerasan atau justru sebaliknya ya. Yang jelas karya beliau rata-rata adalah karya-karya dalam bidang akidah, karena memang itulah perjuangan beliau yang sangat keras, yang sangat berat. Berbeda dengan mujaddid yang sebelumnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu titik beratnya banyak berbicara tentang firqah ya, firqah dalam Islam. Ibnu Taimiyah banyak membantah filsafat, kemudian Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, termasuk Sufi dan Syiah. Banyak sekali karya-karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dilanjutkan. Karena memang masanya demikian, yang paling dibutuhkan pada saat itu adalah membantah mereka. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka beliau di masa kaum muslimin berada dalam lembah yang lebih parah lagi, karena tidak sekedar penyimpangan dalam masalah manhaj atau sunnah ya, masalah ittiba Rasul, tapi bahkan mereka menyimpang dalam masalah keikhlasan, masalah tauhid ya. Ini jauh lebih besar. Sehingga karya beliau dan ciri utama karya beliau juga tidaklah karya yang panjang lebar seperti ulama sebelumnya, tapi kebanyakan karya beliau adalah karya yang ringkas namun sangat padat makna, syarat makna dan berkah ya. Sampai hari ini karya beliau disyarah, dijabarkan, dilayani oleh para ulama dari generasi ke generasi. Dilanjutkan, menunjukkan pentingnya karya-karya beliau sampai hari ini ya. Termasuk diantaranya kitab yang ada di hadapan kita, kitab Salah Satu Usul. Ini adalah salah satu kitab karya beliau yang sangat ringkas namun sangat bermanfaat. Seandainya umat Islam mau mempelajari kitab ini dari dasar sejak kecil, insya Allah akan menjadi anak yang mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agamanya. Kalau mengenal, apa akibatnya? Akan mencintai. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau kita ingin mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai agama kita kenalan dulu. Ya. Mustahil kita akan bisa mencintai tanpa kita tahu kebaikan dan keindahan dari apa yang kita ingin cintai itu. Ya. Maka sebenarnya buku ini ingin mengajak kita kaum muslimin untuk kembali merevisi iman kita, merevisi keyakinan kita, ilmu kita, agar benar-benar mendasar dalam beragama. Ya, salah satu usul landasan utama. Dan ini juga karya yang merupakan sebenarnya diperuntukkan bagi anak-anak kecil sebenarnya ya. Sejak kecil maksudnya. Tapi bukan berarti orang tua nggak boleh mempelajari kitab ini. Sejak kecil di kutab-kutab katatib di negerinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka mempelajari ini, menghafal dari TK-TK, mempelajari ini. SD sudah hafal, tinggal dipelajari maksud dan kandungannya, begitu seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lainnya yang lebih luas dan lebih lengkap lagi. Ini kitab yang sangat mendasar. Namun walaupun dia hanya pelajaran TK, ya, dia merupakan ujian akhir semesta, bukan cuma ujian akhir semester. Ya, kenapa? Karena orang kalau sudah meninggal dunia, ujian yang akan ditanyakan di kubur nanti oleh malaikat hanya pertanyaan tentang 3 perkara ini. Jadi yang dulu punya ijazah SD, SMP, SMA, S1 sampai S3, semuanya nggak bermanfaat di kuburan. Ya. Di kuburan nggak ditanya. Yang ditanya justru ijazah TK. Ya. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dan ini kan gampang jawabannya kalau ditanya sekarang, ya kan? Tapi pertanyaan nanti berhadapan dengan malaikat yang sangat menyeramkan, ya. Orang dalam kondisi ketakutan, gemetar, itu nggak keluar jawaban. Yang bisa menjawab adalah orang yang memang mempelajarinya sejak kita di sini dunia, mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Ya, itu dalam rangka itu sebenarnya. Dan kata Rasulullah SAW, ujian kubur itu barang siapa yang sanggup menyelesaikannya dengan baik, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Yang setelahnya ada hisab, ada penimbangan amal, penyerahan kitab dan seterusnya, itu akan menjadi lebih mudah. Sebaliknya, yang ujian kuburnya gagal, yang berikutnya lebih sulit. Ya, yang berikutnya lebih sulit. Maka
Itu menunjukkan betapa pentingnya kitab yang kecil dan mungil ini untuk kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Kita mulai dari awal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala. Beliau memulai kitabnya dengan bismillah, dan ini adalah merupakan kebiasaan para ulama yang diambil dari kitabullah, karena Al-Qur'an semua ayat semua surat diawali dengan bismillah kecuali surat At-Taubah. Kemudian juga mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul ketika menulis surat atau menulis perjanjian dan sebagainya diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan meneladani Al-Quran dan meneladani sunnah Rasul merupakan kebiasaan para ulama dari masa ke masa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasulullah juga ada riwayat beberapa hadis yang mengatakan kullu amrin tibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Dalam riwayat lain fahuwa aqta, dalam riwayat yang lain fahuwa ajdam. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan bismillah maka dia terputus. Dari 3 riwayat itu semua artinya terputus ya. Bahasa kita miskin ya. Terputus dari apa? Terputus dari barokah, terputus dari pertolongan Allah. Jadi nggak terbantu oleh Allah kalau kita melakukan sesuatu tanpa bismillah. Kata para ulama, semua riwayat hadis ini dhaif, lemah ya. Artinya kalau dia sendirian nggak boleh diamalkan, lemah. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya terhadap kitab-kitab akidah, beliau mengatakan hadis ini memang lemah dari semua sanadnya, dari semua jalan, semua jalur, semuanya lemah. Namun karena banyaknya hadis ini, kemudian banyaknya ulama yang memakai hadis ini, menunjukkan hadis ini memiliki asal usul, ya, memiliki asal usul. Ya, setidaknya, kalaupun nggak ada asal usulnya, minimal kita mencontoh Allah dan mencontoh Rasulnya, sudah cukup itu sebagai teladan. Ya, makanya kita kalau melakukan sesuatu sebaiknya mulai dengan Bismillah. Apa sih makna dari Bismillah? Bismillah itu artinya minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Bi ini ba isti'anah, ba untuk minta tolong kepada Allah. Karena kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Manusia itu lemah. Allah Ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Makanya kita terus minta tolong. Rasulullah mengajari contoh saja ketika keluar rumah, bilang apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi kita tawakal, serahkan nasib kita kepada Allah. Allah yang akan bantu urusan kita semuanya. Ini keluar rumah mau urusan apapun, ya. Termasuk mau apa saja ya. Kita mau makan bismillah, kita mau wudu bismillah. Itu kenapa? Karena minta tolong kepada Allah. Kita nggak sanggup makan kalau tanpa bantuan Allah. Apa buktinya? Buktinya orang yang sakit ya. Makanan enak, tapi kalau sakit nggak mampu makan, ya, seperti itu. Jadi kita bisa makan alhamdulillah karena Allah bantu kita. Itu namanya ba isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagian ahlu bid'ah mengatakan ba-nya ini ba mulasikoh, bukan ba apa namanya? Dia tidak disebut sebagai ba isti'anah, tapi hanya ba yang menunjukkan ba musahabah. Ba musahabah itu artinya ba yang untuk menemani saja, dengan ditemani nama Allah gitu. Artinya nggak minta tolong kepada Allah. Ini pernyataan Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya Al-Kasyaf terhadap tafsir Quran, dan beliau mengatakan begitu karena didasari oleh akidah beliau, yaitu akidah Qadariyah Mu'tazilah yang mengingkari takdir. Kalau orang Mu'tazilah mengingkari takdir, itu artinya segala perbuatan manusia nggak ada campur tangan Allah. Ya, Allah nggak ada memberi bantuan, nggak ada. Semua murni perbuatan kita. Kita yang menciptakan amal kita sendiri. Ini kata Qadariyah. Makanya sangat berbahaya itu. Qadariyah yang ekstrim itu dikafirkan oleh para ulama. Ya, jadi Qadariyah ini untuk menghindari isti'anah, karena orang Qadariyah nggak perlu isti'anah. Kalau isti'anah berarti ada bantuan Allah, berarti ada takdir nanti. Nggak ada itu. Makanya dia bilang ini baknya musahabah saja. Ya, itulah trik mereka. Nggak terasa kalau orang nggak paham ya, akidah Islam secara mendalam, kita membaca kitab Al-Kasyaf, tafsir dari Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari, takjub, sangat ajaib kitab itu, luar biasa. Karena beliau ahli balaghah, ahli bahasa yang sangat mahir. Orang kalau terkesima dengan bahasanya tanpa terasa digiring menuju kepada akidah Mu'tazilahnya. Ya, contoh, misalnya dalam Ali Imran Allah menyatakan, wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah menang.
Komentar Zamakhsyari dalam tafsirnya cuma mengatakan wa ma ba'daha min fauz. Kemenangan apa lagi setelah ini? Jadi nggak ada lagi kemenangan yang lebih besar daripada masuk surga. Berbahaya nggak ucapannya? Hah? Kenapa? Kenapa? Apa itu? Iya. Zamakhsyari mengingkari Allah bisa dilihat. Ya, menurut dia nggak bisa. Udah masuk surga udah mentok, nggak bisa ngelihat Allah. Itu keyakinan, makanya hati-hati ya, berbahaya. Lembut sekali cara masuknya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, i'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ta'allamu arba'u masail. Sungguhnya wajib atas setiap muslim untuk mempelajari 4 permasalahan. Ini adalah mukaddimah pertama dari kitab Salah Satu Usul. Salah Satu Usul ini kitabnya kecil, berisi 3 landasan. Ternyata di mukaddimah dengan 3 mukaddimah, ya. Isinya 3 landasan, mukaddimahnya pun 3. Ini mukaddimah pertama, berisi tentang wajibnya seorang muslim mempelajari 4 perkara, mengetahui 4 perkara. Yang pertama, al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Jadi kita wajib tahu bahwasanya perkara yang wajib kita ketahui pertama kali adalah ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Bukan ilmu matematika maupun kimia, bukan ilmu sosial maupun politik maupun ekonomi dan seterusnya, tapi wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yaitu ilmu tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya, ini penting dengan dalil-dalilnya, karena kalau sekedar tahu tanpa dalil itu bisa dikategorikan taklid, ya, dikategorikan taklid. Dan dalam masalah akidah, ulama banyak menyatakan tidak boleh taklid dalam masalah akidah. Masalah fikih silakan, antum nggak tahu dalilnya nih, cuma ngelihat, oh ustadz saya kalau sholat begitu caranya, udahlah ikuti saja. Dalilnya gimana? Nggak tahu. Ini masih boleh kalau masalah fikih, ya. Tapi masalah akidah nggak boleh. Masalah akidah wajib kita tahu dari dalil-dalilnya. Wajib kita belajar akidah. Dan ulama sepakat tidak ada ilmu yang lebih penting, lebih bermanfaat dunia akhirat daripada 3 ilmu ini. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatu dinil Islam. Dan dari 3 ma'rifat ini juga yang paling penting adalah ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah ini yang paling penting. Jadi memang sebenarnya di antara bentuk ketimpangan kaum muslimin hari ini, ya, kerusakan kaum muslimin baik generasi muda maupun generasi yang sudah tua sekalipun, ya, mereka belum lurus-lurus amat dalam beragama. Itu faktor awalnya karena dari awal salah dalam tarbiyah, didikannya kurang tepat, ya. Mereka kurang dikenalkan dengan ma'rifatullah. Ini perkara yang sangat bahaya. Seandainya dari kecil anak kita sudah kita didik tentang ma'rifatullah, kita tanamkan akidah sejak kecil, itu insya Allah akan lahir anak-anak bangsa yang sangat indah akhlaknya, sangat bagus karakternya, sangat bertakwa. Karena takwa itu dilandasi dengan iman. Iman itu sangat ditopang oleh kekuatan ilmu. Dan ilmu yang paling bermanfaat untuk menopang iman adalah ma'rifatullah. Itu yang menjadi kunci kehebatan seseorang. Makanya kalau kita bandingkan, ketika Rasulullah mengatakan, seandainya iman Abu Bakar ditaruh di daun timbangan dan iman umat Islam semuanya ditaruh daun timbangan, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Kenapa? Bukan karena banyaknya sholat, puasa maupun sedekah maupun jihadnya, tapi kata para ulama, bima waqara fi qalbihi, karena apa yang tertera di dalam hati Abu Bakar As-Siddiq, berupa apa? Keimanan. Keimanan di situ maksudnya apa? Ilmu, ma'rifatullah, ya.
Sulit orang bisa meraih iman yang kuat tanpa belajar, nggak mungkin. Tidak ada orang yang lahir dalam keadaan berilmu. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Jadi semua kita sama ya. Kita dengan Nabi Muhammad pun sama, lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa. Tapi kenapa akhirnya berbeda? Kenapa Abu Bakar sampai meraih predikat iman yang sangat kuat? Ilmu yang membedakan. Makanya belajar. Sama kita dulu lahir dengan Abu Bakar sama-sama nol, sama-sama nggak tahu apa-apa. Tapi siapa yang ingin meraih iman kuat? Belajar, tingkatkan ilmu. Ya, pelajari terus agama ini, terutama ma'rifatullah itu sangat penting. Makanya kita tidak heran hari ini di Indonesia banyak korupsi lah, banyak kemaksiatan, anak-anak pecandu narkoba dan seterusnya, kenakalan remaja dan seterusnya, perkelahian dan seterusnya. Ya, itu semua tidak lain karena kesalahan dalam mendidik putra-putra bangsa. Ya, karena kesalahan awal mereka tidak dikenalkan dengan Allah Ta'ala. Coba kalau anak kecil ditakut-takutinya dengan siapa? Dengan polisi, dengan awas nanti laporkan Pak Kiai, nanti laporkan Pak Guru, awas nanti malu sama tetangga. Jadi semua yang diingatkan orang tua itu rata-rata karena orang. Coba kalau dari kecil dibilang hati-hati nanti diadab sama Allah, nanti disiksa sama Allah. Kalau nakal nanti dicatat dosa oleh Allah, nanti bisa masuk neraka. Ini hal-hal begini ini kalau dari kecil tertanam, lain ya, lain mentalnya, keimanannya itu beda dengan yang ditakut-takuti dengan manusia. Ya, sangat berbeda. Itulah keajaiban orang yang bisa mendidik anak-anaknya dengan keimanan yang baik. Dan itu diajarkan Rasulullah SAW kepada anak-anak kecil. Ya. Seperti kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak kecil, ini u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarimu beberapa kata, kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Masih kecil, ya. Mungkin secara pemahaman nggak seperti pemahaman orang dewasa. Apa ini maksudnya? Tapi ditanamkan, ya, tanamkan. Tahu Allah itu mengawasi kita, itu yang sangat penting. Tahu kalau Allah mengawasi kita. Makanya orang yang diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, berbeda dengan orang yang diawasi oleh orang. Kalau hanya merasa diawasi orang, ketika bersembunyi nggak ada orang tahu, lakukan maksiat. Ya, berani korupsi, berani segala macam kemungkaran, menipu dalam berdagang, seterusnya. Kenapa? Ketika tidak merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Itulah ma'rifatullah. Disitulah kenapa ma'rifatullah itu perkara yang sangat penting. Sampai setiap amal ya, setiap amal itu tidak ada nilainya tanpa adanya landasan iman. Nabi mengatakan apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa Ramadan, apa syaratnya? Didasari oleh iman dan ihtisab. Ini berkaitan dengan hati semua. Puasa amalan lahiriah, syaratnya batin. Maka apa? Diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, nggak bakal diampuni. Banyak buktinya orang yang melewati Ramadan dan nggak mendapatkan apa-apa. Ya. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak, kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa tidak mendapati dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar saja. Capek. Betapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapati dari sholatnya kecuali sahar, begadang aja. Capek. Kenapa? Tidak ada iman dan ihtisab. Itulah iman, akidah. Makanya ini perkara mendasar yang membedakan orang Islam dengan orang kafir. Perbedaan orang muslim dengan non-muslim. Kenapa? Orang muslim itu ditanamkan iman, sementara orang kafir mereka hidupnya karena orang. Berbuat baik kenapa? Karena orang. Nggak enak sama orang. Hukum kemanusiaan aja, pri kemanusiaan saja, ya. Nggak beradab menurut manusia. Maka mereka bersikap berakhlak baik semata-mata karena pri kemanusiaan, bukan didasari karena iman dan ihtisab. Iman itu artinya dasar-dasar iman semuanya, ya.
Orang berpuasa, ini contoh, Nabi menyontohkan puasa aja. Sejatinya semua amal zahir tanpa iman tidak ada artinya. Orang yang melakukan sedekah sebesar gunung Uhud, kata Ibnu Umar, la yuqbalu minhu, tidak akan diterima darinya, ya, sampai dia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi kalau enggak iman kepada takdir atau beriman kepada takdir hanya yang baik saja, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Semua amalnya. Karena orang yang mengingkari iman, satu iman saja itu kufur hukumnya. Ya, ada orang mengingkari satu dari 6 rukun iman, kufur. Percuma. Bahkan satu di antara bagian dari rukun iman ini, misalnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul semuanya kufur. Iman kepada salah satu Rasul saja juga kufur. Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, kadzdzaba qaumun Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nuh mendustakan para Rasul. Coba antum ingat-ingat, siapa Rasul sebelum Nabi Nuh? Siapa? Tidak ada? Tidak ada. Nuh itu Rasul pertama. Sebelumnya Nabi Adam itu Nabi, bukan Rasul. Rasul pertama itu Nuh. Tapi kenapa Allah bilang kaumnya Nuh mendustakan para Rasul? Siapa para Rasul sebelumnya? Nggak ada, cuma satu. Itu artinya mendustakan Nabi Rasul Nuh saja itu mendustakan seluruh para Rasul. Begitu. Dan itu kekufuran. Makanya masalah keimanan itu sangat penting. Banyak orang bisa beramal. Sekarang kalau saya tanya, mana lebih gampang? Meyakini sesuatu atau mengamalkan sesuatu? Meyakini lebih gampang daripada mengamalkan. Yang lain setuju? Setuju? Setuju ya? Meyakini sesuatu lebih gampang daripada mengamalkan. Setuju semua? Kenapa begitu, Pak? Contohnya gimana? Jadi mungkin pertanyaan lebih pasnya gini, amalan batin dengan amalan lahiriah, ya, yakin itu puncaknya sebenarnya. Yakin itu puncaknya iman. Jadi keimanan dengan amal soleh, ya, walaupun amal soleh bagian dari iman juga. Ketika dipisahkan ini, kita sedang bedakan amalan di batin dengan amalan di luar. Mana lebih gampang? Kalau begini pertanyaan jadi jelas ya. Kalau tadi cuma yakin, ya, yakin gampang sih, yakin gitu. Tapi sebenarnya yakin pun susah karena itu puncaknya iman. Ya, buktinya orang yang benar-benar yakin itu sedikit. Kebanyakan orang masih ragu-ragu. Ketika ilmu orang masih minim, itu masih banyak keraguan. Buktinya apa? Buktinya antum kalau datang di pengajian masih pengen bertanya-tanya gitu. Ya, itu tanda kalau masih ada keraguan, ingin ditanyakan, masih belum tahu persis. Maka orang yang paling banyak ilmunya paling yakin. Itu menunjukkan keyakinan itu nggak gampang. Para ulama, mereka lah orang yang paling yakin. Bahkan keyakinan ulama pun bertingkat-tingkat sesuai dengan ilmunya mereka masing-masing. Ya. Tingkat keyakinan juga berbeda-beda. Ya. Seperti Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, aku kepengen melihat kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan manusia yang mati, manusia yang mati. Kata Allah, Pak, qala awalam tu'min, apakah kamu belum beriman? Kata Ibrahim, bala, sudah ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku makin tenang, makin yakin. Nabi Ibrahim sudah yakin Allah bisa menghidupkan mayit, tapi Nabi Ibrahim ingin melihat langsung biar apa? Biar lebih yakin lagi. Karena berita dibanding melihat, mana lebih kuat? Melihat. Antum dengar berita bisa percaya kalau yang menyampaikan berita itu jujur, bisa yakin. Tapi kalau masih belum melihat langsung, keyakinan itu masih kurang. Ada sedikit keraguan kadang, ya kan? Benar nggak sih? Coba saya buktikan sendiri. Gitu. Pas lihat langsung, oh iya benar. Nah itu makin yakin. Jadi keyakinan bertingkat-tingkat.
Maka ma'rifatullah, kemudian ma'rifat agamanya secara umum itu juga bertingkat-tingkat. Makin sedikit ilmu kita, makin banyak keraguan. Makin banyak ilmu kita, makin banyak keyakinan. Makanya Allah berpesan dalam awal Al-Baqarah gimana? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Adanya apa? Enggak ada keraguan, adanya apa? Keyakinan. Berarti siapa yang ingin yakin, baca Quran. Pahami baik-baik. Semakin paham Quran, semakin yakin. Makin sedikit paham kita terhadap Quran, makin banyak keraguan yang kita miliki. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya yakin pun susah. Jadi jawaban yang lebih tepat, amalan lahiriah itu lebih gampang daripada amalan batin. Amalan lahiriah itu cuma lihat orang, oh bisa. Coba namanya sholat, gampang orang bisa melakukan itu. Namanya baca Quran, gampang. Namanya sholat mirip ulama yang bisa semalam suntuk, bisa ditiru. Tapi apakah sama nanti di sisi Allah kualitasnya? Tidak, karena itu berkaitan dengan batin. Batin berbeda, maka hasilnya berbeda. Ya, kekuatan iman berbeda, hasilnya berbeda. Makanya inilah kunci letak perbedaan antara ulama dengan orang awam macam kita. Kalau ulama, fokus perhatian mereka itu pada memperbaiki amal, bukan memperbanyak amal. Tapi kalau orang awam seperti kita, itu fokusnya lebih banyak kepada memperbanyak amal daripada memperbaiki amal. Yang penting amal dululah, kualitas belakangan. Atau enggak terpikir bahkan kadang. Padahal kualitas itu yang lebih penting. Allah menyatakan apa? Huwallazi khalaqal hayata wal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya, Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Maka kalau sekedar banyak-banyakan ya gampang gitu. Orang nggak sekolah juga bisa banyak-banyakan. Tapi beda dong dengan ulama yang begitu gigihnya memahami ayat-ayat Quran, begitu memahami hadis-hadis Rasulullah. Itu hasilnya beda. Ketika ulama melakukan wudhu saja, itu wudhunya terbayang. Oh, ini berdasarkan hadis dari Utsman, ini berdasarkan hadis dari, dipraktekin. Itu dengan hatinya, itu sholat, kata para ulama. Jadi al-ilmu sholatul qalb. Ilmu itu sholatnya hati, ibadahnya hati maksudnya. Makanya para ulama, mereka kelihatannya sedikit amalnya, tapi kualitasnya jauh di atas orang-orang biasa macam kita. Ibnu Qayyim sering menggambarkan, ada ya gambarannya perbedaan iman itu ya. Dua orang berdiri satu shaf, sholatnya gerakannya sama, bacaannya sama persis, tapi pahalanya yang satu setinggi langit, yang satu di tempat sampah. Ya. Kenapa? Karena batinnya berbeda. Yang satu ikhlas, khusyuk, didasari oleh iman yang kuat, ya, dan berbagai konsekuensi dari iman. Nanti insya Allah kita akan pelajari itu amalan-amalan batin yang berkaitan dengan mutu dari ibadah kita insya Allah. Jadi insya Allah ketika kita mempelajari buku ini dan kita memahami dengan baik, ibadah kita lebih berkualitas, bukan lagi berbicara kuantitas, kualitas, ya, mutu. Hidup kita lebih bermutu, ibadah kita lebih bermutu daripada sekedar banyak tapi nggak ada hasilnya. Ya, jadi begitu berbeda pahalanya. Kenapa? Yang satu ikhlas dan keikhlasannya kuat, dan yang satu mungkin sekedar mengikuti kebiasaan. Udah biasanya sholat ya sholat gitu. Nanti dalam sholat nggak ingat apa yang dia baca, nggak sadar apa yang dia lakukan, tiba-tiba udah salam. Ya. Bahkan mungkin dalam sholatnya dia berpikir matematika, mikir ekonomi, mikir politik, segala macam. Ya. Ini makanya jelas berbeda hasilnya. Bacaan dan gerakan sama, tapi hatinya berbeda. Jadi ma'rifatullah ini adalah perkara yang sangat penting. Inilah ilmu yang dimaksud oleh para ulama. Maka ulama juga berkesimpulan, tidaklah Allah menyebutkan tentang pujian terhadap ilmu, balasan terhadap ilmu, ya, ketinggian derajat orang yang berilmu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul, kecuali maksudnya adalah ilmu syar'i.
Kecuali maksudnya adalah ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul nabi dan ma'rifatul dinil Islam ini. Ya. Tidak berbicara tentang ilmu politik, ekonomi dan lain sebagainya, tidak. Ya. Adapun ilmu selain ilmu syar'i itu hukumnya asalnya mubah. Boleh. Asalnya selama tidak mengandung larangan. Dia nanti dampak berikutnya kalau mendatangkan manfaat bagi Islam dan kaum muslimin maka mendapat pahala. Menjadi mustahab atau bahkan bisa menjadi wajib. Tapi kalau mendatangkan mudarat maka menjadi dosa. Jadi itu ilmu selain Islam. Coba kalau kita perhatikan, kita kembali kepada masa lalu kita, masa belajar kita. Kita rata-rata udah selesai sekolah gitu ya. Dalam sekolah, mana lebih banyak kita pelajari? Ilmu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, atau justru ilmu yang lain, yang mubah saja hukumnya? Ya, lebih banyak ilmu mubah kita pelajari. Ya, itu juga salah satu kesalahan pendidikan kita. Ya, pendidikan yang benar, ya kalau mereka mau bilang agama jangan terlalu fanatik lah. Kan kita harus adil, setengah-setengah lah. Dunia akhirat harus seimbang. Ya sudah kalau mau seimbang, agama dan ilmu dunia setengah-setengah. Kalau dalam sepekan ada 30 jam, maka 15 agama, 15 ilmu dunia. Itu mau setengah-setengah. Kenyataannya gak ada yang mau. Itu hanya omong kosong ketika mau bilang harus seimbang. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari coba, pikiran lebih fokus kepada mikir dunia atau mikir akhirat? Ini juga gak bisa setengah-setengah. Ya, itulah kondisi kebanyakan kita hari ini. Makanya sangat berbeda kualitas keimanan kita jika dibandingkan dengan generasi awal kita, para salafus saleh. Yang kita ingin menisbahkan diri kita kepada salaf. Kita ingin menjadi seorang salafi, pengikut salaf. Semoga salafi itu tidak hanya sekedar nama kita, tidak hanya sekedar slogan, semboyan hidup, tidak, tapi benar-benar kita bisa mencontoh mereka dari cara berilmu mereka, cara beramal mereka, dan cara berkeyakinan mereka. Semua kita tiru. Bahkan Allah nyatakan pujian yang sangat luar biasa terhadap orang-orang yang mengikuti cara beriman mereka. Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka, orang-orang yang selain kalian, ketika turun ayat ini, ayat turun kepada siapa? Rasulullah dan para sahabat. Mereka yang bukan kalian berarti. Amanu, beriman. Bimithli ma amantum bihi, semisal dengan iman kalian. Nih perhatikan ukuran kebaikan. Jadi harus imannya sama dengan iman Rasul dan para sahabat kalian pada ayat itu. Maka apa kata Allah? Faqadih tadau, berarti mereka mendapat petunjuk. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari iman kalian, fa innamahum fi syiqaq, maka sungguhnya mereka dalam perselisihan dan perpecahan. Ya, mereka enggak bakalan bersatu di dalam keimanan yang dijamin kebenarannya oleh Allah Ta'ala. Inilah pentingnya kita mempelajari ilmu agama ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal waktu yang kita miliki, walaupun masih sisa umur kita ya. Mungkin yang terlanjur yang dulu ya sudah kita sesali saja. Kalau kita mungkin lebih banyak belajar ilmu dunia, mudah-mudahan bermanfaat juga gitu ya. Maka nggak usah terlalu disesali. Yang penting sekarang bagaimana kita lebih giat lagi untuk menggali ilmu agama. Toh alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan ya. Sebagian orang nggak diberi kesempatan. Antum bersyukur bisa diberi waktu duduk di majelis taklim. Sebagian orang nggak ada waktu sama sekali, kerja dari pagi sampai pagi lagi. Masya Allah. Padahal kerja untuk apa? Mencari uang. Uang untuk apa? Biar bahagia, dinikmati. Belum sempat bahagia, habis umur mati. Ternyata mati dalam keadaan kecapean kerja. Masya Allah. Bahkan mungkin saking capeknya sampai diberi sakit oleh Allah Ta'ala. Jadi punya hasil banyak, penghasilan besar, habis untuk berobat dan seterusnya. Nggak menikmati akhirnya. Begitu orang yang mengejar dunia. Maka alhamdulillah ketika Allah memberi taufik kepada kita untuk mengejar akhirat, toh dunia pasti dapat. Ya mungkin sampai di sini. Selanjutnya silakan, mungkin ada pertanyaan. Di mana? Oh ya. Apa? Apa yang dikaitkan dengan ihsan? Ya.
Ya. Yang kedua kan tadi Ustaz bahas tentang di dalam ada pernah kita baca buku tentang penjelasan kita ini tentang kita terdahulu. Ada hal koreksi, ada hal terhadap kitab-kitab ulama zaman dulu. Koreksi-koreksi beliau yang jadi zaman ini terhadap kitab-kitab zaman dulu itu. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan pertama tentang hadis Jibril, di situ ada tingkatan agama. Insya Allah itu akan kita bahas dalam kitab ini nanti ya. Jangan kita terburu-buru. Di sini ada hadis Jibril nanti. Jadi insya Allah kita bahas pada waktunya. Kaitannya dengan ihsan dan sebagainya itu nanti kita bahas. Kemudian yang kedua tentang mujaddid. Bahwasannya mujaddid itu seperti dikatakan oleh para ulama, mereka adalah orang yang menjadi rujukan umat. Apakah mereka adalah orang yang banyak mengkritik kitab-kitab sebelumnya? Kita katakan tidak, ya tidak mesti. Adapun kritikan terhadap kitab itu dilakukan oleh banyak ulama, ahli tahqiq namanya, karena mengkoreksi kitab-kitab sebelumnya. Apalagi kitab-kitab ahlu bid'ah ya, jelas harus dikoreksi. Seperti Ibnul Qayyim punya kitab namanya Madarijus Salikin. Itu merupakan saduran dari kitab Sufi Manazilus Sa'ilin. Dikoreksi total. Artinya urutan diikuti, disadur, isinya sebagian disadur, dimasuki dalil-dalil yang sahih dan dibuang dalil-dalil yang tidak sahih. Itu termasuk kritik terhadap karya orang sebelumnya ya. Tapi walaupun begitu, Ibnul Qayyim tidak kemudian menjatuhkan penulisnya. Walaupun sufi, tapi bahkan Ibnul Qayyim menyebut beliau Syekhul Islam. Itu Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari. Ini dilakukan oleh Ibnul Qayyim, dan Ibnul Qayyim bukan mujaddid. Artinya banyak ulama yang seperti itu, biasa. Dalam ilmu banyak sekali ulama ahli tahqiq ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani contohnya, itu juga ahli tahqiq dalam masalah hadis dan seterusnya. Dan terus dari masa ke masa terus ada pentahqiq itu. Tapi tidak setiap yang begitu itu mujaddid, tidak ya. Intinya mujaddid itu kata kuncinya dia adalah orang yang menjadi rujukan umat. Ketika umat dalam kondisi rusak, ini ulama ini yang paling memperbaiki, paling banyak pengaruhnya, dan umat sangat butuh kepada ilmunya. Jadi fatwa diambil dari ulama tersebut. Walaupun di sana banyak ulama yang lain, tapi orang lebih suka ke ulama tersebut. Nah, itu yang biasanya menjadi mujaddid. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa tsaniyah al-amalu bihi. Dan yang kedua adalah mengamalkannya. Maksudnya mengamalkan ilmu tadi. Kita sudah mengetahui Allah, mengetahui Nabi, mengetahui Islam, kemudian tinggal kita amalkan. Inilah hal kedua yang wajib kita tahu. Kita wajib untuk beramal. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsah ad-da'watu ilaihi. Menyeru kepadanya. Berdakwah kepada ilmu tersebut. Ya, sekarang kita sudah mengetahui suatu ilmu kebenaran al-haq, al-huda, petunjuk. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah, dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Makanya kalau orang enggak tahu al-haq, dia pasti berada dalam kesesatan. Ya, itulah daruratnya ilmu. Orang yang enggak belajar kemungkinan akan tersesat. Itu pernyataan Allah ya, wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Enggak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Jadi riskan orang yang enggak mau belajar. Dengan harapan orang yang enggak mau belajar, kenapa? Jangan belajar, nanti kalau tahu jadi dosa. Kalau enggak tahu kan enggak apa-apa gitu. Ini kesesatan sudah ya. Ini adalah penyimpangan. Ketidakmauannya dia belajar itu sudah merupakan kesesatan ya. Itu sudah merupakan dosa. Bahkan bisa menjadi kekufuran. Orang yang enggak mau tahu tentang Islam itu kufur hukumnya. Beragama tapi tidak mau belajar itu bisa kufur. Makanya setelah kita belajar, kita bisa beramal dengan benar. Tanpa adanya ilmu tidak bisa amalan itu menjadi benar. Kemudian setelah kita beramal dengan baik, maka kita sebagai manusia yang memiliki rasa kasih sayang dan melanjutkan perjuangan Rasul. Rasul itu diutus rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang untuk semesta alam. Maka tugas berikutnya adalah ad-da'wah ilai. Kita menyebarkan ilmu tersebut ya. Ini menyebarkan ilmu tersebut merupakan tanggung jawab semua kita.
sebatas kemampuan kita. Kita tahu kebaikan, kita tahu al-haq, kita tahu petunjuk, sampaikan kepada yang lain. Jangan hanya dimonopoli sendiri. Atau kalau antum monopoli juga antum gak bakalan kenyang, ya, gak bermanfaat. Kalau harta dikumpulin mungkin makin banyak, ya, numpuk-numpuk terus. Tapi kalau ilmu dikumpulin hilang. Ilmu itu justru disedekahkan akan bertambah. Itu bedanya dengan harta. Harta kalau diinfakkan gitu berkurang secara nominal. Tapi kalau ilmu disumbangkan malah tambah. Tapi kalau didiamkan, hanya dipegang sendiri, hilang lama-lama. Orang yang gak mau berdakwah, orang yang gak mau mengajar, ilmunya cepat hilang, ya. Makanya pentingnya berdakwah semampu kita, setahu kita amalkan dan kita dakwahkan. Karena itu sebagai bentuk kasih sayang kita dan juga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita ilmu, ya. Kita bersyukur Allah sudah memberikan kita hidayah. Kenapa kita tidak ingin orang lain agar mendapatkan hidayah seperti yang kita rasakan? Kita sudah mendapatkan kenikmatan hidup sebagai orang yang mendapatkan ilmu. Maka otomatis orang yang memiliki hati yang baik tentu ingin juga ketika ilmu itu juga dinikmati oleh orang lain. Kalau orang yang tidak mau berdakwah itu egois namanya, ya. Orang gak mau berbagi-bagi kebaikan itu egois, ya. Maka orang Islam itu tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir, wasabru 'alal adza fihi, dan bersabar atas gangguan di dalamnya. Hi ini nya itu kembalinya kepada dakwah memang yang paling dekat, ya. Bersabar atas gangguan di dalam dakwah ini memang berat. Orang berdakwah itu berat. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sabar itu dibutuhkan dalam 3 hal yang pertama tadi. Dalam belajar harus ada sabar. Kalau nggak sabar, nggak dapat, nggak lanjut, ya. Baru merasakan belajar 1 jam, bosan. Kalau nggak sabar, ya sudah, selamanya dalam kebodohan. Imam Syafi'i mengatakan apa? Man lam yaduk, barang siapa yang tidak mau merasakan, ya, pahitnya belajar, maka akan merasakan kehinaan sepanjang hidupnya. Siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar sesaat saja, maka akan merasakan kehinaan sepanjang hidupnya. Maka sebenarnya belajar itu memang butuh kesabaran. Pahit belajar rasanya, berat. Apalagi belajar agama, apalagi nggak tahu masa depannya gitu. Banyak orang bertanya, "Nak, kamu belajar pesantren mau jadi apa sih?" Masya Allah, anak kecil ditanya gitu, bingung. Tuh lihat, kakakmu jadi pilot, kakakmu jadi ini. Kamu mau jadi apa? Bingung. Yang sebenarnya dari didikan yang salah, dari orang tua yang salah. Kenapa? Seakan-akan orang belajar agama untuk cari kerja, ini salah, ya. Belajar agama itu untuk kebutuhan bahagianya batin kita, lahir dan batin, dunia akhirat, ya. Ini yang akan menjadi sebab untuk meraih kejayaan dunia dan akhirat kita, ya. Adapun masalah pekerjaan dan sebagainya itu urusan lain, ya. Artinya itu usaha lain. Tapi kalau belajar jangan diniati untuk mencari kerjaan. Belajar agama bukan untuk itu. Belajar agama itu semata-mata untuk mengangkat kejahilan kita sehingga kita selamat dari kesesatan, ya, sehingga meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah tujuan yang ikhlas dari belajar. Kalau tidak itu tujuannya menjadi tidak ikhlas. Belajar ingin cari gelar biar nanti dapat pekerjaan semata, itu tidak benar kalau itu menjadi tujuan utama dan itu saja tujuannya. Jadi bersabar dalam belajar, kemudian bersabar di dalam beramal. Ini lebih berat. Belajar aja berat, beramal lebih berat. Kenapa? Banyak orang yang berhasil belajar, walaupun sedikit mereka jika dibandingkan yang nggak belajar agama, ya. Itu yang belajar pun yang berhasil mengamalkan ilmunya sedikit, nggak banyak. Hanya mereka orang-orang yang sabar, ya. Kemudian lebih berat lagi berdakwah. Kalau beramal kan cuma resiko pribadi. Kita mengamalkan sunnah Rasul, misalnya memanjangkan jenggot, dicaci orang, berat, sabar, pribadi. Nah, apalagi berdakwah, ngajak orang untuk melakukan itu, lebih berat lagi, ya.
Inilah kesabaran yang sangat dibutuhkan bagi para dai juru dakwah. Kalau tidak sabar pasti mental, ya, pasti akan banting setir. Udahlah, nggak maulah dakwah, mendingan mencangkul, nggak ada resiko gitu. Mendingan cari duit, ya, nggak ada problem, nggak dicaci maki orang dan seterusnya. Ini kesabaran yang membedakan. Kemudian qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalil dari 4 permasalahan ini adalah firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Jadi kerugian itu seperti sebuah wadah, karena kata fi itu maknanya dorfiyah. Dorfiyah artinya wadah. Ini sebuah wadah, namanya wadah kerugian, dan manusia di dalam kerugian itu. Inilah bentuk mubalaghah Al-Quran, ya. Jadi manusia itu semuanya dalam wadah kerugian yang gak akan selamat kecuali keluar darinya. Di dalam kerugian, kanan kirinya kerugian semuanya. Bahkan Allah tegaskan dengan sumpah, wal asri, demi masa. Allah maha benar dengan segala firman-Nya. Tanpa sumpah pun Allah gak bohong. Allah tambahi sumpah lagi. Setelah itu Allah tambahi dengan inna, sesungguhnya, ditegaskan. Ini semuanya untuk memperkuat hakikat kita manusia. Kemudian pakai la lagi. La ini juga penegas, benar-benar sungguh-sungguh. Al-insan ini alif lam yang menunjukkan istighraqiyah, mencakup seluruh manusia. Inilah hakikat kita. Semua manusia rugi. Semua manusia dalam kerugian, kecuali yang memenuhi syarat yang Allah kecualikan di sini. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan ini dalil untuk ilmu. Ya sudah kita katakan, tanpa ilmu nggak ada iman. Karena iman itu adalah buah dari ilmu. Ya, jadi orang bisa beriman tuh kalau berilmu. Kalau orang bodoh nggak bisa beriman, susah. Ya, harus berilmu. Makin kuat ilmu, makin kuat iman. Karena ilmu itu buahnya 2, ya. Buah dari ilmu 2. Apa yang pertama? Buah dari ilmu, ya iman, kita sudah tahu barusan. Yang kedua, amal. Ya. Yang sering kita ulang-ulang, amal. Buah dari ilmu itu amal. Tapi sebenarnya ada buah yang lebih hebat lagi, yaitu iman. Ya. Keyakinan. Dan puncaknya iman itu yakin. Jadi buah dari ilmu itu yakin dan amal. Bedanya gimana? Kalau ilmu itu berupa perintah, termasuk di dalamnya larangan, maka akan membuahkan amalan. Tapi kalau ilmu itu berupa berita, maka akan membuahkan keyakinan. Gitu. Karena ungkapan Allah sama dengan ungkapan kita. Entah itu berisi berita atau berisi perintah. Perintah itu mencakup larangan, pertanyaan, dan sebagainya. Insya kalau dalam bahasa Arabnya, ya. Jadi ungkapan manusia itu tidak keluar dari 2 hal ini. Entah itu berita, entah itu perintah. Maka kalau berita dari Allah, dari Rasulnya, akan membuahkan keyakinan. Makanya kalau kita sedikit tahu berita dari Allah dan Rasulnya, sedikit iman kita. Demikian juga kalau berita firman Allah dan sabda Rasul berupa perintah atau larangan, maka akan melahirkan amal perbuatan. Kemudian wa amilus shalihat, dan orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haq, yang ketiga adalah yang berwasiat dalam kebenaran, ini dakwah. Wa tawasau bis sabr, dan berwasiat dalam sabar, inilah sabar. Ya, ini satu surat yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan hujjah terhadap makhluknya kecuali surat ini saja, niscaya cukup bagi mereka. Maksudnya cukup hujjah untuk motivasi agar melaksanakan 4 perkara ini. Bukan berarti Allah nggak perlu menurunkan ayat yang lain gitu. Maksudnya Syafi'i cukup sebagai motivasi bagi mereka. Surat ini saja. Dan surat ini merupakan syarat untuk menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Manusia sempurna dengan 4 perkara ini. Dengan ilmu dan amal itu menyempurnakan pribadi. Dengan dakwah dan sabar itu menyempurnakan orang lain. Maka dengan 4 perkara ini sempurnalah seseorang menjadi hamba Allah yang sejati, insan kamil.
Maka semakin banyak kita kumpulkan 4 perkara ini dalam diri kita, semakin sempurnalah kita. Semakin sedikit, semakin nakis, semakin kuranglah kita. Ya, makanya kita harus berlomba untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, yang sampai ke tingkat iman yang seperti dikatakan oleh Allah, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hati mereka. Gitu. Itu kan nggak gampang ya. Kalau belum sampai begitu itu belum betul-betul beriman, kata Allah. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah semakin bertambah imannya. Jadi kita baca Quran makin meningkat iman, makin meningkat iman. Ya, tentunya itulah orang-orang yang berilmu. Kalau baca Quran nggak tahu artinya, nggak paham maksudnya, ya nggak tambah iman. Mungkin ada pahala memang dari bacaan, tapi nggak sehebat ketika kita memahami kandungan dan isinya. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, dari surat Al-Asr ini kita perhatikan ada 4 poin ya isinya ya. Pertama iman, kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian sabar. Kalau kita perhatikan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa pengertiannya? Iman itu qaulun wa amalun, ya. Ucapan dan perbuatan, lahir dan batin. Itu iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya iman itu mencakup ucapan dan perbuatan, amal. Ucapan ini batin dan lahir. Ya, ucapan lahir itu ma'ruf ya, baca Quran, doa, zikir itu ucapan lahir. Ucapan batin itu apa? Ilmu, ma'rifatullah. Jadi orang yang memiliki ilmu itu seakan-akan ilmunya sedang berbicara kepada kita. Ketika mau melanggar kita ingat ilmu. Oh, enggak boleh. Kita dibisiki oleh ilmu yang ada di batin kita. Itulah pembicaraan batin. Termasuk ikhlas itu juga niat itu juga ucapan batin. Kemudian perbuatan yang lahir ya ma'ruf, amal-amal soleh yang lahir, sholat dan seterusnya. Yang batin, nah ini yang banyak kita pelajari nanti di salah satu usul insyaallah, seperti cinta, benci, harap, takut dan seterusnya. Itu amalan batin yang wajib dimiliki oleh setiap kita. Ya. Itu semua adalah iman. Nah, kalau itu saja sudah mencakup semua permasalahan agama, maka sebenarnya nggak perlu tambahan berikutnya. Jadi semua manusia dalam kerugian kecuali orang beriman. Titik, itu selesai sudah sebenarnya kan. Tapi kenapa Allah lanjutkan dengan dan beramal soleh? Padahal amal soleh bagian dari iman. Kenapa Allah sebutkan lagi? Kata para ulama, ini menunjukkan, Syekh bin Baz juga mengatakan, ini menunjukkan kekhususan amal soleh dibandingkan yang lain. Perkara iman banyak, tapi amal soleh ini sangat penting. Orang yang mengaku beriman kemudian gak beramal soleh, imannya tidak benar. Ya, amal soleh ini sangat penting. Kemudian setelah amal soleh apa? Dakwah. Amal soleh itu banyak, ya. Yang namanya sholat, puasa, zakat, sedekah, belajar itu juga amal soleh. Sampai dakwah juga amal soleh, ya enggak? Tapi kenapa disendirikan lagi dakwah di sini? Ini menunjukkan dakwah adalah amal soleh yang sangat penting di antara amal soleh. Ya, inilah yang terpenting di antara yang penting lagi. Kemudian watawasau bis sabr, dan berwasiat kesabaran. Dan namanya orang dakwah itu materinya macam-macam. Ada wasiat untuk silaturahim, wasiat untuk birrul walidain, untuk wasiat tentang tata cara ibadah dan seterusnya. Termasuk di dalamnya wasiat sabar, itu termasuk materi dakwah enggak? Materi dakwah, tapi disendirikan lagi di sini, menunjukkan sangat pentingnya kesabaran. Jadi kalau bisa dikatakan amal soleh itu intinya iman, dakwah itu intinya amal soleh, sabar itu intinya dakwah. Jadi sabar itu inti dari segala intinya iman. Sabar. Luar biasanya sabar ya. Maka kalau orang memiliki kesabaran itu pasti akan meraih kejayaan dunia maupun akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah, wa kadzalika ja'alna a'immatan minhum
Bukan wakadzalika. Wa ja'alna a'immatan minhum lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka Bani Israel para imam, pemimpin agama. Jadi yang berhak menjadi pemimpin agama itu adalah siapa? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yaitu orang yang bersabar dan yakin. Itu kunci kepemimpinan, kejayaan dunia akhirat. Pemimpin dunia maupun pemimpin akhirat. Itu kenapa? Sabar dan yakin. Dengan kesabaran akan mengalahkan fitnah syahwat. Ya, hawa nafsu kita itu dilawan dengan sabar. Nafsu kita tuh nggak suka belajar, lawan dengan sabar. Akhirnya mau belajar. Nafsu kita tuh nggak mau beramal soleh, lawan dengan sabar. Jadi yang sabarnya lemah keseret oleh hawa nafsu. Jadi orang yang punya kesabaran kuat itulah yang pantas menjadi imam. Kemudian yakin itu melawan fitnah syubuhat, ya, kerancuan pemikiran, kesalahan berpikir, kesesatan dalam berbagai firqah-firqah sesat. Itu semuanya karena apa? Karena kurangnya ilmu, kurang yakin. Makanya saya katakan tadi, orang yang paling berilmu yang paling yakin. Kurang ilmu akhirnya menyimpang sesat, ya, dalam keraguan. Ya, itulah dua modal penting yang bisa menjadikan seorang menjadi jaya dunia maupun akhirat, sabar dan yakin. Ya, udah kan? Ada pertanyaan dah? Ya. Kalau tidak, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.